Nabi Isa atau Yesus adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam memiliki banyak mukjizat. Bahkan, sampai Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang diberikan Allah? Bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan? Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar hal tersebut. Berikut kisah Nabi Isa selengkapnya. Mukjizat apa yang dimiliki Nabi Isa? Sejak bayi mukjizat Nabi Isa alaihi salam telah nampak, ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa untuk mensucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel saat itu Nabi Isa diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Petik 2. Walaupun memiliki mukjizat tidak membuat kaum Nabi Isa menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beliau ingin malah hendak akan dibunuh. Nabi Isa AS adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihi salam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Namun kaumnya tersembunyi beriman, bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa selamat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran An-Nisa ayat 157.
Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. An-Nisa ayat 159. Ibnu Said menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman padanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari. Kemudian malaikat Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, Rasulullah berkata, Nabi Isa alaihi salam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. Rasulullah itu kepada beliau meneteskan air mata. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, Jibril, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Siapakah yang sanggup melihat kalian yang akan diserupakan dengan sedang merasakan ia akan dibunuh karena kedudukanku. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang manusia mulia itu pada usia wajahku, lalu dia akan dibunuh menggantikan Allah senantiasa mencurahkan selawatnya kepada derajatnya sama denganku, memuliakannya. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Saya duduk, kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan saya. Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan, saya. Lalu Isa mengatakan, baik, kamu orangnya. Lalu dia diserupakan dengan Isa dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap, menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya, mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu, dan langsung membunuhnya, lalu mensalibnya. Mengapa Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran Nabi Isa alaihi salam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 30 hingga 35. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 34. Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. 35. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihi salam. Begitulah awal mula Nabi Isa dan awal mula dianggap sebagai Tuhan.